Ini namanya salak selebor. Kenapa disebut salak selebor? Makan salak di kebun salak. Itu sebenarnya kan kita ngambil teorinya kan kalau salak pengawinannya itu dengan angin. Dengan serbuknya terbang itu karena angin itu. Nah, supaya lebih maksimal lagi kita bantu potonglah itu, dekatkan dulu. Nah, itu daripada dia nungguin yang berkeliaran. Jadi, apa nggak jelas 30 pohon bisa. Oh gitu. Iya. Nah, taruhnya gini aja. Nah, ini kan selah-selahnya pelan-pelan aja. Nah, dia ngawin nantinya. Hai, assalamualaikum sahabat Samara, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat tentunya ya. Kali ini saya camping di daerah Cimande dekat Sukabumi. Tapi pagi-paginya saya hiking ke kampung sekitar, yaitu namanya Kampung Lui Sapi, Kecamatan Caringin, Sukabumi. Nah, ini saya mampir ke kebun salaknya. Yuk ikutin keseruan kita di kebun salak, sekalian edukasi cara berbuah salak seperti apa. Come on, saksikan sampai habis ya, supaya kalian nggak gagal paham. Supaya nggak ada orang yang ngambil kalau ditinggal, dan repot. Ya, yuk disuruh naik ini. Kita masuk kebun salak. Yuk. Kebun salak. Saya tampak kira sini. Dasar lu. Ini salaknya. Ini sudah matang atau belum ya kalau gini? Belum ini Om. Oh, ini belum matang. Masih muda. Ini juga belum matang nih, masih kecil-kecil. Asinan, licin yuk. Ayo. Itu Apa ini gimana ya? Ayo sini. Mana? Itu enggak dibasuh. Ayo sini. Akunya udah gue repot juga. Painnya nggak bisa nih aku. Mati kita. Aduh, gue sendal. Nih, bisa. Manis enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Lempar aja. Ikan. Nih. Ini pelan dulu tuh. Masih muda ini. Belum bisa. Ini salaknya masih muda nih. Jadi belum bisa kita petik. Yang sudah salak itu pada gerudul di bawah itu. Ini kebun salaknya berapa luasnya ini? Kalau luasnya lebih kurang 2000 meter. Petani salak. Iya, Kak. Ini udah matang nih. Ini yang tua ini udah. Ini namanya salak selebor. Kenapa disebut salak selebor? Karena ambil bibitnya di Sleman dan ditanamnya di Bogor. Jadi singkatannya selebor. Nah, ini yang mengelola kebun. Ini Pak, iya. Kita yang merawat ini Pak. Pak Burden. Iya, Pak Burden. Ya. Oh, siap. Dari kehutanan. Dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ya. Selaku MMP juga. Sebagai RT. MMP. Oh, MMP. Iya. MMP itu masyarakat Mitra Polhut. Iya. Mitranya kehutanan itu. Karena ini adanya di hutan. Mereka bingung. Ya, Kak. Lupa. Nah, ini cara mentiknya begini Pak ya. Pegang ini. Nah, ini bisa di ini. Gagang itu. Ya, ada gagangnya tuh. Ya. Oh, jadi tuh. Ini alatnya khusus ini. Pisaunya ya? Pisaunya khusus untuk mengambil, untuk merawat itu. Masih asli begini, biasanya kan dikeruk-keruk. Kalau dijual itu kulitnya udah dirapiin Pak. Enggak lah, emang begitu kan. Gitu ya? Kalau di sana kan udah jadi satu, dia udah kebentuk-bentuk jadi halus.
Iya. Siapa mau ngurusin ini serabutnya? Ini yang benar-benar tua. Memang kalau benar-benar lebih manis harus ditunggu dulu, taruh di rumah 2-3 hari baru dimakan. Oh gitu? Iya Bu. Tapi ini aja udah enak kok. Ini udah. Nggak sepet. Kan biasa salak sepet. Makan salak di kebun salak loh. Apa? Ada laba-laba. Laba-laba. Nah, ini dua. Salaknya manis. Nggak susah. Iya. Kenapanya dikawinkan dulu Bu. Oh gitu. Ini kembang betinanya. Oh gitu. Kembang jantannya ada di pagar. Ambil di pagar, kita ambil kembang jantannya. Tempel. Di Cucuk. di Kayak di setek ya. betul. Oh gitu. Cara nanamnya bukan langsung. Cara kawininya Bu. Jadi cara berbuahnya itu tidak numbuh begitu saja. Betul. Ada proses. Makanya ada orang nanam salak agak numbuh salak. Iya. Oh gitu. Betul banget Pak. Jadi dikawinkan. caranya begini nih guys. Iya. Nah ini kembang. Caranya begini guys. Ini kan Kembang batang nih kan. Batang asli pohon. Ini batang asli pohon. Ini ceritanya betinanya ya Pak ya. Iya itu kembang betinanya. Nah ini betinanya dicari batang laki-lakinya. Tahunya laki-laki apa? Ntar Pak saya carikan contohnya Pak. Ini apanya nih? Kalau itu kembang betina itu Pak. Calon kembang betina tapi itu dia belum mekar. Nanti makannya kayak apa? Selondangnya ini kebuka Bu. Tutupnya itu udah kebuka. Baru dicolok. Baru udah kebuka baru di ini. Iya. Buka. Baru nanti dikasih serbuknya kembang jantan. Oh Ntar saya berikan begitu contohnya. caranya. Baru tahu gue. Kirain nanam salak, numbuh salak. Ternyata harus ada proses. Ada proses. Kan Oh, makanya disebut. Ini nih Pak. Ini hasil setekannya nih ternyata. Oh, gitu ya guys ya. Informasi kita menanam salak Enggak langsung belum tumbuh tentu salak. tumbuh salak. Sini, Harus aku dikawinin. Deketin sini. Nih, ini nih. Ini tuh apa namanya setek betina yang setek betina kayak gini nih guys. Awalnya. Yang awalnya sudah mekar, baru ditebang sedikit, ditanemin ini, dikawinin istilahnya, dikawinin sama batang jantan. Kembang jantan. Kembang jantan. Oh, kembang jantan langsung ditaruh di sini. Iya, bentar. Jadi di sini kembang jantan yang berbuah, ya kan? Nah, setelah kembang jantan ini kayak gini nih, ini dipotong, ditaruh kembang jantan nih kayak gini, disetek, jebret, taruh di Oh, jadi sini. ininya tancap dulu aja. Nah, setelah ditancap kita tunggu 1 atau 2 bulan, baru bentuknya seperti ini. Oh my god. Oh gitu ya. Sistemnya kayak gitu ternyata, guys. Ini bekas apanya nih? Ini apanya nih? Ini bekas-bekas ini. Ini bekas yang udah ditebang, buahnya. Iya kan naik terus ke atas. Jadi setelah proses perkawinan ini untuk tumbuh dari buah sampai dipanen itu 1 tahun. 1 bulan setengah. Oh, 1 bulan setengah. Kalau 1 tahun itu artinya tanaman ini berbentuk bibit, ya kan? Dari bibit. Dari bibit sampai bisa sampai 1 tahun setengah dia baru buat masa panen. Keluarlah seperti ini nih. Keluar kembang. Setelah tunas seperti ini nanti mekar. betina yang makan. Dipotong. Nah itu dia. Ditaruh bibitnya ini. Itu dia tuh. Oh, Ini itu kembang jantannya ini Bu, ini tapi belum jantan. mekar. Yang mekar belum ada. Oh. Ini kembang jantannya. Tapi belum makan. 1 minggu lagi proses pengawinannya sebenarnya itu. Tapi ini bisa ditanam ini ntar. Enggak, Kalau tanam bijinya Ibu. kalau ditanam, Bijinya. kalau untuk jadi buah, yang ini cangkokan ini. Cangkokan. Ini kan dicangkok nih. Nah, ini di sini dibersihin, cangkok. Nah, nanti tanam jadi indukan lagi. Kalau untuk biji ini Jadi jantan. jadi jantannya. Nah, ini. Nah, ini jadi jantannya ini nanti Ditaruh di. di pinggir-pinggir Oh gitu. buat pagarnya. Berarti ini semuanya betinaan semua nih. Ini betinaan ini. Kalau yang pinggir-pinggir itu jantannya semua. Oh gitu. Ini kayak gini Ini ya. kembang jantannya ini Bu. Nah, Nah, ini kembang jantannya itu nih. nggak berbuah dia. Ini dalam bentuk masih kuncup sebenarnya. Ini Iya. jangan dipetik dulu karena ini kan bibit ya sebenarnya. Nah, ini nanti kalau udah berbuah baru ditancepin di sini gitu ya, Pak? Ya, nah ini Gini ya? di sini Bu. Nah, ini. Ada yang mekar nggak? Betinanya. Oh itu yang mekar. Ini contohnya nih. Ini contoh betina yang udah mekar nih ya. Nah, ini diambil dulu Bu ya. Nah.
Dia tidak menghalangi jadi ya. Nah ini bersihin dulu. Nah harusnya kan pakai gunting, kita pas kebenaran lagi nggak pakai gunting. Nah, ini jangan sampai potong ini, kalau masih baru mekarnya benar ini mudah potong. Harusnya pakai gunting gitu atas. Rawan. Ya, rapuh. Nah, karena mudah itunya. Karena basah juga. Mudah itunya. Nah ini baru tadi kembang ini. Nah ini dipotong, pakai gunting nanti motongnya. Nah segini sedikit aja. Nah kalau ini bisa jadi 20-30 pohon bisa. Oh gitu. Ya. Nah taruhnya gini aja. Nah ini kan selah-selahnya pelan-pelan aja. Nah dia ngawin nantinya. Jadi nggak pakai setek-setekan pakai plastik? Enggak. Nah nanti buat ini baru kita pakai ini. Ini kan fungsinya biar nggak busuk. Nah ini ditutupin. Ngambil durinya di sini yang atas. Wow. Nah masukin ini. Nah ini untuk payungnya. Tenda. Nah tenda pengaman. Camping Kak, camping ya. Camping. Tenda campingnya tuh. Nah, ini potong ininya nanti sesuai dengan tingginya ini bunga. Nah masukin aja. Nah tuh. Nah sebagai cukup payung. gitu iya. Nah masukin aja. Nah tuh. Nah sebagai cukup payung. gitu iya. Oh gitu. Nah ini fungsinya supaya ini nggak pembusukan kena air hujan. Ini terbuka gitu. Ininya nggak dipotong ya Pak? Nggak usah dipotong. Ini nanti akan jadi buah. Mana ini? Iya. Terus Ini, ujungnya apa? ini untuk mengawin. Jadi jantannya. Berapa lama? Ini terjadi prosesnya 28 hari udah kelihatan buahnya. Dari pertama Ini ngawin. contoh yang tadi dikawinin. Nah ini di sini. Nah udah busuk. Iya. Sistemnya dia cuma begitu Iya. kan? Tempel. Tempel. Oh jadi keluarlah itu. Nah keluarlah ini. Oh. Nah Kalau nggak diginiin nggak jadi. kalau nggak diinin jadi tapi nggak terlalu lebet. Nah contohnya kita ada ketinggalan nih berapa biji. Nah ini nih Bu. Nah ini contohnya. Ini contoh yang nggak dikawinkan. Nah berbuah tapi sebagian busuk nih. Oh. Nah, jadi nggak penuh. Itu contoh yang tidak dikawinkan. Ya, contoh yang tidak dikawinkan. Iya. Kalau yang dikawinkan ini contohnya ini penuh. Nah, ini penuh nih dikawinkan nih. Nah, ini contoh yang nggak dikawinkan ini nih. Nah, ada rusak nih. ya. Busuk. Berbuah tapi cuma satu, Gagal dua, ya? gagal. Iya. Nah, ini yang dikawinkan. Ini dikawinkan, ini Itu penuh. teorinya dari mana ya Pak? Ini emang dari apa? Dinas Pertanian juga sama. Di teorinya itu. Gitu ya. Jadi intinya yang tadi kuncup yang tadi bunga itu emang nggak dibuang karena ini bakal buah ini. Calon bakal buah. Nah, ini bakal buah. Jadi supaya jadi buah yang lebih bagus dikawinkan dengan penjantan. Dia ngawinnya cuma begini aja guys. Tuh diselipin ternyata. Ya diselipin, tunggu sampai 1 atau 2 bulan ya. Enggak, jadi 28 hari aja. Oh, kurang lebih 28 hari dia akan berbuah seperti ini. Ya, tinggal pembesarannya baru sampai 1 atau 2 bulan. Ini contoh yang sudah dikawinkan ini kan udah busuk nih kan? Busuk, iya. Oh ya Allah. Nah itu sebenarnya kan kita ngambil teorinya kan kalau salak pengawinannya itu dengan angin. Dengan serbuknya terbang itu karena angin itu. Nah supaya lebih maksimal lagi kita bantu potonglah itu, dekatkan dulu itu. Nah itu daripada dia nungguin yang berkeliaran nggak jelas sama lebah gitu. Jadi dia langsung lah logika jadi seperti itu. Ini kayak begini udah cukup nih Pak? Udah cukup. Sebenarnya sebentar lagi ini kan dia akan keluar serbuk kuningnya itu. Orang ngerti ilmu banget ya, biasa ya. Ini terlalu mana nih Pak? Tahunya kita beli salak ada di meja makan. Jadi kan prosesnya sekali itu. Kita sebutnya edukasi kan. Betul, edukasi. Nanti orang anak cucu kita nggak tahu salak bagaimana prosesnya, barangkali mau pengusaha salak yang lebih besar nanti ada salak gimana lah gitu yang orang-orang yang punya modal. Nah caranya begitu. Budidaya salak itu cuman bibitnya itu dapetnya dari mana? Kalau kalau mesen ini minimal 4 bulan.
baru jadi bibit. Ini kan harus Kita pesan di sini bisa iya, gitu, bisa misalnya mau kan pesan kawinin bibit. dulu, cangkok dulu, lamanya persen 4 bulan gitu. Harus bersihin dulu. Harus Tapi lahannya emang harus dingin atau gimana? enggak. Kalau lahan enggak terlalu dingin. Tergantung. Kalau Salak itu kan bisa dipanas, bisa didingin. air cukup, Kalau salak. Tapi rasanya mungkin beda Pak, mau pengaruh. Kalau rasa enggak, Oh, enggak. asal jangan yang dari biji. Yang dari Tanamnya. pohonan di bawah-bawah tuh sudah ada tuh. Nah ini nih, ini dari biji nih. Ini, nah ini. Beda ini, itu. Ini bibit dari biji. Kalau ditanam kan bisa nih, bisa hidup. terhadap ketinggian Ini buahnya akan asam, seperti Cepet ya? ya sepet, asam. Contohnya yang di pasar-pasar Nah itu banyak tuh. dia. Iya, iya. Nah ini karena dia pingin instan nanamnya, nggak mau proses, udah aja proses. ngambil dari bijinya. Oh. menjadi tua tuh Itu tanam jadi semuanya. Tetap juga prosesnya kayak begini. Tetap begitu, cuma hasilnya asem. nggak Jadi terlalu maksudnya manis kalau gitu. misalnya mau jadi bagus ya nanti bibit kayak gini, disetek, Tek, dicangkok. Nah, dicangkok dulu, tunggu 4 bulan ya. seperti ini nih. Nah ini harus dibersihin dulu ini. Ini kan kalau satu ini minimal makan 1 jam, setengah jam ini. Kan harus benar-benar bersih. Harus keluar ininya apa? Getah. Bukan kalon akar. Oh gitu. Kita pilih yang Biasanya satu pohon itu berapa Pak bibitnya? kalau ini 11.000. 11.000 ya? Satu pohon. Kalau dari Sleman 7.500 itu udah jadi. Cuma kalau ini sendiri kan lebih mantap Bu. Ngeliatin mana bibitnya pohonnya yang benar dicangkok, mana yang dari biji begini. Itu. Oh gitu. Takutnya kan supaya namanya orang dagang ya, pingin cepat gitu. Instan. Sama ini ya. Jadi Kadang-kadang kalau misalnya punya tanah nih Pak, saya mau tanam salak pada salaknya lahannya kosong, Ya. bisa ya, jadi cuma ditanam aja. Tanam ya. Kadang dari rasio penanaman itu matinya, Kalau mati matinya dan sih hidup berapa jarang, rasio? matinya jarang ya. Karena apa? Kuat ya? Begitu ini apa? Udah diambil nih, kita taruh dulu persemaiannya itu lama 1 bulan biar hidup dulu. Baru bisa dibawa tanam gitu. Jadi udah hidup di ini takokan baru tanam. Itu. nanti tanam di lahan itu. bedanya apa Iya. kalau kita hasil cangkokan sama hasil dari tadi ngambil tanah biji? Enggak, perbedaan batang sama daun ada nggak? Kalau batang sama daun nggak ada. Sama aja. Maksudnya gini kan kadang di luar kita nggak tahu nih antara ini cangkokan apa bukan. Kalau cangkukan apa bukan, nanti bedanya begini dari buah. Buah hasil nanti. hasil nanti. Pada saat kita beli nih, kita nggak tahu nih kan kita tahu market di luar orang jualan nih cangkokan apa bukan ya? Iya. Belilah Beli. barang. Padahal tuh Tanam barang biji namanya, kan. dari biji. Ini cangkokan Pak. Oke kita tanam begitu hasilnya kok beda. Ya, itu kan itu hasilnya nanti kan buahnya begitu. Nah, kalau sudah tergantung umur itu yang 11.000 kan itu baru turun cangkok Bu ya. Kalau udah sampai 5 bulan, 6 bulan itu udah benar siap tanam itu sampai 20 atau 25 ya. Maka itu. Satu pohon bisa berapa kali berbuah panen? Ini minimal 15 tahun. 15 tahun jadi setahun itu bisa 3 kali terus. Bukan terus-terusan ini kan kayak kelapa. Nah, Oh iya iya. ini dua Asal kita rajin aja ngawin-ngawinin gini. Nah, rajin kawin ini udah diambil. Jadi yang ini lagi, nah ini contoh ini. Ini udah berapa hari? Ini udah ngawin ini. Udah berapa hari? Ini baru 15 hari ini. Ini sudah kawin nih. Udah ngawin. Sudah terjadi Ini- perkawinan nih. Iya, ini perkawinan itu. Jadi yang ini kan Jadi yang emang ini barusan terus- nih hari ini nih. Terus menerus ya Pak? Iya, Baru, terus nah ini menerus. hari ini yang barusan Iya. kita lihat. Nah ini yang sudah berapa hari? Kira-kira 20 harian. sudah 20 hari. Iya. Nanti buah keluar dia punya bibit salaknya ada di mana? Ya di sini. Keluarnya. Keluar sini nanti. Oh ini keluar masing-masing. Iya, masing-masing keluar. Oh Dari sininya nih Pak. iya iya iya. Ini bakal Bakal buah jadi luar biasa ini. Udah ini ilmu menjualnya. banget ya. Kita tahunya salak. Ya. Nah, itu kan Aduh jadi Kayak- jadi pengen ah, investasi salak. ya. Ya. Itu kalau salah kan nanti Bapak setahun sekali panen itu berapa tuh? Berapa kilo? ini sampai ada 1 ton ini. 1 ton berarti Segini, kalau lokasi 1 ini. kilonya Kalau 1 kilonya kalau kita borong 10.000.
Jadi 1 ton itu sekitar 1 juta. Ya, Lumayan lah ya. ya, Seminggu bisa 2 kali, Pak. ya. Kalau sebulan 2 kali. Sebulan iya, maksudnya sebulan 2 kali. Ya, lumayan ya buat. Karena ini luasnya cuma 200 ya. Iya. Ini tanah asalnya siapa, Pak, ini? juga. Ini paman ini. Punya paman. Iya. Yang kita yang ini. Luar biasa. Kalau salak kan fungsinya banyak, ini organik, benar-benar nggak ada semprotan apa-apa. Nah, pupuknya ini Bu, dari batang-batang ini jadi pupuk dia. Katanya gitu ya. Dari duri kita matang jadi pupuk. Cuma kalau salak itu alhamdulillah Bu, tanam salak jadi badannya banyak. Ada tikus, ada baji, semua pada makan. Orang manusia juga banyak. Oh gitu ya. Bagus cuma satu. Tikus makan salak. Kalau nggak dibersihin dia makan ya Bu. Jadi ininya, kembangnya itu, talon-talon buahnya dimakanin sama dia. Di zaman Joko berarti udah. Tikus-tikus itu yang pohon-pohon itu kecil itu. Senggol. Nah, Ayo kita pulang. Gini. Ini mau ditimbang dulu nih. Nah ini. Om Kiflan berapa katanya? Om Kepang 1 kilo itu. Kita mesen berapa kilo? Tahu nih Bapak banyak amat. Nah udah ini. Kilonya berapa duit nih? 12.000. 12.000. Sendiri lahir di sini. Oh 1,5 kilo ya. Ditotalin ditotalin Kalau aja kan. segini banyaknya ini kan udah banyak nih. Ini segini aja 1,5 kilo. Ini udah bisa ke target lah gitu. Dari ibu dari Beta Jember belum. Ada ya? Iya. Itu 2 kilo. Aja ya. Kesehatan nih Kang. Satuin aja Pak ya. Itu 2 kilo pisahin dulu. Nah, 2 kilo. Pisahin dulu. Soalnya orangnya beda-beda. Ya 2 kilo nih ya. Ya tuh 2 kilo siapa tuh? Nggak tahu tuh. Om Kiflan aja disuruh 2 kilo udah. Sama banyak banget. Ini kan bisa langsung dimakan ya Pak? Iya. Bisa langsung Berarti buat dimakan. tenda aja. Perempuan itu. Ini 2 kilo nih. Tuh. Nah, 2 Nah, kilo. 2 kilo ini ya. Nah, 2 kilo lah. Bagus.